game. Nah, ini juga, ya. Dan ini juga jadi materi juga kita adakan main game. Game itu game yang mendidik dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak, di Noni Safira. Pertanyaannya, solusi yang efektif dan efisien dalam mengatasi ini seperti apa ya Pak? Soalnya pasti sulit untuk mengatasi hal tersebut. Yang dimaksud itu guru yang menjadi lontong basi, Bapak. Ya, jadi Mbak Noni Sapira ya. Solusi yang efektif untuk efisien dalam mengatasi ini seperti apa? Soalnya pasti sulit untuk mengatasi hal tersebut. Sebenarnya tidak sulit, ya. Sebenarnya tidak sulit. Artinya gini, yang penting solusi yang efektifnya adalah kitanya, gurunya mudah berinteraksi, satu yang pertama. Yang kedua, selalu mengupgrade diri. Upgrade diri itu artinya kita jangan sampai terpaku kepada buku yang ada. Terkadang kita terpaku kepada buku yang ada, LKS-nya disiapkan ya. Nah, maka ketika kita punya peran di dalam dunia pendidikan, ya, dunia pendidikan, belajar dan lain sebagainya, ya, pembelajaran, kita harus siap untuk mengupgrade diri, mencari materi-materi di luar dari buku-buku yang ada. Di luar dari buku-buku yang ada, ya, atau kita searching di mana, ya, materi tersebut, kemudian kita ulas supaya materi tersebut bisa menjadi asyik, bisa menjadi enak, ya, untuk diserap oleh anak tersebut. Dan memang mencari seperti itu sulit. Sulitnya apa? Membagi waktunya agak sulit, gitu. Itu yang terkadang terkendala di luar, ya. Karena apa? Karena satu, mungkin kita harus bangun pagi, kemudian malam juga kita harus, seorang ibu itu harus mengurus anak. Itu tantangan juga di dalam ruang lingkup guru, ya, kemudian menyiapkan sarapan anak-anak itu kan memakan waktu. Maka harus ada manajemen waktu yang baik, ya. Ada waktu-waktu yang senggang dan pasti akan ada waktu yang senggang, ya. Tidak mungkin seorang manusia sesibuk apapun, tidak mungkin tidak ada waktu, pasti ada waktu. Maka ketika itu terjadi, ya, kita harus mawas diri, kita harus mengupgrade diri sehingga kita ini tidak terlalu monoton dalam pembelajaran, ya, monoton dalam pembelajaran. Insya Allah tidak akan ada yang sulit untuk apa, mempraktekkan metode-metode pembelajaran yang ada di dalam lingkungan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk peserta yang lain, kalau ada pertanyaan dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Saya pribadi juga ingin bertanya, Bapak. Silakan, Mbak. Uh, Menurut Bapak, bagaimana tips untuk dosen-dosen sekarang, untuk guru-guru sekarang dalam mendidik anak muridnya? Sebagai Bapak yang juga merupakan guru bimbingan konseling kan, Bapak? Iya, Nah, saya juga ingin bertanya gitu, Bapak. apa tadi, tips, ya. Uh, Pesan atau tips dari Bapak kepada guru-guru sekarang ini, Bapak, dalam mendidik anak muridnya, Bapak? Ya, baik. Jadi tips untuk kita hari ini, untuk pembelajaran yang ada, untuk guru-guru yang ada, kita semua belajar. Mari kita belajar untuk, memberikan
pembelajaran atau memberikan materi kepada anak-anak yang kreatif dan tidak terlalu memaksakan apa kehendak kita. Jadi kita ingin seperti anak harus ikut. Tidak. Jadi mulai hari ini mari kita sama-sama mengupgrade diri, memahami karakter anak-anak, inginnya seperti apa anak-anak ini, bahkan masuk ke dalam kelas, tawarkan, ya, tawarkan, pengen pembelajaran seperti apa, ya. Kalau pengen hanya sekedar dongeng, ayo kita dongeng saja. Kalau pengen ada prakteknya, ayo kita praktekkan. Tapi harus semangat dan harus ada kontrak, ya, kontrak dengan mereka. Pengennya seperti apa? Seandainya ini dilanggar, bagaimana solusinya? Nah, seperti itu. Itu harus ada tawar menawar. Hari ini seperti itu. Ya, pengen seperti apa? Kan RPP, rencana pembelajaran itu kan harus seperti itu. Ya, harus ada kontrak dengan anak-anak. Seperti apa pembelajaran pengennya? Pengen belajar di luar, ayo kita di luar. Ya, ayo kita di luar. Nah, itu jadi tips untuk anak guru-guru ini, mari kita sama-sama mengupgrade diri, jangan terlalu monoton, bahkan jangan terlalu fokus kepada buku yang ada. Kita harus melatih untuk pembelajaran, ya, pembelajaran di mana materi-materi tersebut, ya, itu bisa dicari, bisa dicerna, dan bisa dipahami oleh guru masing-masing. Itu Mbak. Silakan dikembalikan kepada Mbak Nur Fadila. Suaranya Mbak. Maaf, saya ulangi. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk saya dan juga untuk Bapak Ibu yang hadir pada hari ini sebagai guru dan juga tenaga pendidik di masa depan. Ya, terima kasih. Sama-sama Mbak. Untuk peserta lain, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Uh, ada satu lagi Bapak dari Adit. Bagaimana cara Adit. agar guru bisa melakukan transformasi dari label guru lontong basi menjadi guru kreatif dan inspiratif? Ya, terima kasih Mas Adit ya. Nah, bagaimana cara guru agar guru bisa melakukan transformasi perubahan, ya, dari label guru lontong basi menjadi guru kreatif dan inspiratif. Ah, jadi gini, lontong basi itu berarti itu tidak bisa dimakan. Ya, seperti lontong basi itu kan tidak bisa dimakan. Otomatis dia akan dibuang. Nah, artinya apa? Ketika kita punya sikap seperti itu lontong basi itu dibuang, sudah tinggalkan saja. Ya, tinggalkan saja, kita kembalikan dan kita belajar merasa kekurangannya apa ini. Umpamanya kita ini kurang gaptek dan kurang memahami teknologi hari ini. Umpamanya. Mari kita belajar. Mari kita belajar. Belajar banyak guru-guru yang mampu tentang IT dan sebagainya. Kita belajar. Belajar itu tidak harus detail. Tapi belajar itu kita sambil praktek. Ya, bagaimana cara menyalakan proyektor, bagaimana cara mengatur proyektor supaya panjang lebar ya, supaya bagus ya. Kemudian bagaimana cara mengedit ya. Itu untuk teknologi mengedit PowerPoint dan sebagainya. Ya seperti ini pembelajaran ini bagaimana caranya supaya kita bisa eh, belajar Zoom meeting seperti ini. Itu kan mengupgrade diri. Ya. Kemudian sering membaca, sering membaca. Kita pelajaran apa ini? Materinya materi apa? Kita sering membaca. Artinya ketika kita diberi amanah untuk pembelajaran. Contoh.
pembelajaran sejarah kebudayaan Islam umpamanya ini yang megang sejarah kebudayaan atau sejarah Indonesia, kita harus belajar mengupdate diri, belajar banyak membaca tentang kisah-kisah ya bagaimana kepribadian kalau kita pembelajaran sejarah kebudayaan apa sejarah Indonesia bagaimana kepribadian eh, apa namanya pakar pendidikan Indonesia ya kita harus belajar seperti apa itu kan itu akan otomatis menjadi guru yang kreatif dan guru yang inspiratif. Ya, jadi semua yang ada, pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita lakukan ternyata tidak masuk. Ya, itu kan terlihat anak-anak. Ternyata tidak masuk. Materi ini disampaikan kepada anak-anak. Besok ditanya lupa. Nah, ini. Jadi hari ini anak-anak itu lebih suka itu bukan teori, tapi praktek yang lebih disukai oleh anak-anak. Prakteknya. Nah, maka praktekkan. Kemudian ketika kita mengajar sejarah kan tidak bisa praktek. Maka prakteknya adalah anak-anak itu yang bercerita, bukan kita yang bercerita. Anak-anak itu yang bercerita. Kita fasilitasi untuk proyektor, kemudian mereka membuat PowerPoint dan mereka yang bercerita nanti. Mereka yang menjelaskan apa ini maksudnya. Setelah mereka menjelaskan, buat kelompok menjelaskan baru kita kemudian mengambil kesimpulan. Kalau ada yang salah diluruskan. Ya, jangan dihabiskan kamu salah ambil dari mana salahkan karena mereka itu pasti salah. Pasti salah. Sudah tahu kita salah, maka kita luruskan kesalahan itu. Nah, itu sudah satu poin pokok yang akan berubah kita menjadi guru yang kreatif dan inspiratif itu. Jadi seperti itulah contoh guru. Kalau kita praktek seperti olahraga itu sudah pasti ya sudah jelas ya. Ya ini yang memang tidak bisa dipraktekkan pelajaran-pelajaran yang tidak bisa dipraktekkan maka caranya seperti itu biar mereka yang menjelaskan ya biar mereka menjelaskan ayo maju satu-satu kelompoknya perwakilan kelompok menjalani satu-satu kita berikan nilai plusnya apa tambahan nilainya ya syukur-syukur kita berkorban ya itu akan menggugah daerah mereka jadi itu ya jadi untuk menghindari guru yang basi guru yang menjadi lontong basi ini ya itu harus ditinggalkan harus dibuang maka kita kembalikan supaya anak itu bisa kreatif dan inspiratif seperti guru. Seperti itu, Mbak Nur Fadila. Terima kasih, Mas Adit, sudah bertanya. Baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Apakah masih ada pertanyaan lain dari Bapak dan Ibu sebelum acara kita tutup? Bagi peserta tadi yang bertanya, silakan dikirimkan di dalam pesan itu nomor HP-nya untuk kami isikan pulsa sebagai benefit sudah mau bertanya dan mengikut serta dalam acara ini.
Suaranya Mbak nggak kedengaran. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada webinar hari ini, dipersilakan untuk hadirin mengisi link absensi yang akan kami kirimkan di dalam pesan.